Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak dosen Bisnis Inovasi Perusahaan dan selamat siang juga kepada teman-teman yang sedang menonton video ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi nikmat untuk kita semua, dan tak lupa sholawat serta salam yang selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kami dari kelompok 8 yang terdiri dari saya, Novita Ayu Rosita sebagai moderator, dan tentunya saya bersama rekan-rekan saya yaitu ada Anita Sahara, Ferda Dwi Ariati, Ratisah Aisyah, Abdul Hasan, Hendi, dan Muhammad Taufik. Di topik presentasi kali ini saya akan membahas tentang UMK, usaha kecil menengah, dan UMKM, usaha mikro kecil menengah. Untuk mempersingkat waktu, kepada presentator pertama yaitu Ferda Dwi Arianti, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferda Dwi Arianti dari kelompok 8. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang mengenai UKM. UKM, usaha kecil menengah, memegang peranan yang sangat besar dalam memajukan perekonomian Indonesia. Selain sebagai salah satu alternatif lapangan pekerjaan baru, UKM juga berperan dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi pasca krisis moneter tahun 1997. Di saat perusahaan-perusahaan besar mengalami kesulitan dalam mengembangkan usahanya. Saat ini, UKM telah berkontribusi besar pada pendapatan daerah maupun pendapatan negara Indonesia. Rumusan masalah mengenai UMKM ada 5. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan UMKM? Kedua, bagaimana cara mengelola UMKM? Ketiga, bagaimana sasaran pembinaan UMKM? 4, apa saja kekuatan dan kelemahan UMKM? 5, bagaimana upaya untuk pengembangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Sahara. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang dibacakan oleh Ferda Dwi Arianti. Pembahasan A. Usaha mikro kecil dan menengah UMKM. Di Indonesia, usaha mikro kecil dan menengah sering disingkat UMKM. UMKM saat ini dianggap sebagai cara yang efektif dalam mengatasi kemiskinan. Dari statistik dan riset yang dilakukan UMKM, mewakili jumlah kelompok usaha terbesar. UMKM telah diatur secara hukum melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro kecil dan menengah. B. Pengelolaan usaha mikro kecil dan menengah UMKM. 4 aspek yang perlu diperhatikan dalam mengelola UMKM yaitu 1. Pengelolaan keuangan, 2. Aspek pengelolaan SDM, 3. Aspek pengelolaan operasional, 4. Aspek pengelolaan pemasaran. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendi Andriawan. Saya akan melanjutkan materi yaitu bagian C, sasaran dan pembinaan UMKM. Yang pertama, meningkatnya jumlah pengusaha menengah dan terwujudnya usaha yang semakin tangguh dan mandiri sehingga pelaku ekonomi tersebut dapat berperan dalam perekonomian nasional. Yang kedua yaitu meningkatnya daya saing pengusaha nasional di pasar dunia. Dan yang ketiga, seimbangnya persebaran investasi antar sektor dan antar golongan. Bagian D yaitu kekuatan dan kelemahan UMKM. Apa saja? Yaitu untuk kekuatan UMKM, pertama, kebebasan untuk bertindak. Yang kedua, menyesuaikan kepada kebutuhan setempat. Dan yang ketiga, peran serta dalam melakukan usaha dan tindakan. Kelemahannya, yang pertama, modal dalam pengembangan terbatas, sulit untuk mendapatkan karyawan, relatif lemah dalam spesialisasi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik. Saya akan melanjutkan materi bagian E. Upaya untuk pengembangan UMKM. 1. Penciptaan iklan usaha yang kondusif. 2. Bantuan permodalan pemerintah. 3. Perlindungan usaha jenis-jenis usaha tertentu. 4. Pengembangan kemitraan. Kesimpulan dan saran. A. Kesimpulan. Di Indonesia, usaha mikro kecil dan menengah sering disingkat UMKM. UMKM saat ini dianggap sebagai cara yang efektif dalam pengentasan kemiskinan. UMKM merupakan kelompok pelaku ekonomi terbesar dalam perekonomian
Indonesia yang terbukti menjadi kartu pengaman perekonomian nasional dalam masa krisis, serta menjadi dinamisator pertumbuhan ekonomi pasca krisis ekonomi. Selain menjadi sektor usaha yang paling besar kontribusinya terhadap pembangunan nasional, UMKM juga menciptakan peluang kerja yang cukup besar bagi tenaga kerja dalam negeri, sehingga sangat membantu upaya mengurangi pengangguran. B. Saran. Diharapkan bagi para pembaca, terutama mahasiswa, untuk bisa mengerti lebih dalam lagi mengenai usaha kecil dan menengah, karena dengan adanya pemahaman yang lebih akan mendorong kita untuk mengembangkan dan memajukan UMKM di Indonesia. Dengan kemajuan UMKM di Indonesia dapat mengurangi kemiskinan serta memajukan perekonomian Indonesia. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada presentator-presentator yang telah menjelaskan tentang UMK, usaha kecil menengah, dan UMKM, usaha mikro kecil menengah. Nah, teman-teman, kalian sudah mengerti kan apa itu UMK dan UMKM? Pesan dari saya sendiri, jangan malu untuk berusaha, sekecil apapun usahamu. Jika kamu tekun, pasti usahamu akan menjadi besar. Tetap semangat teman-teman. Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.